Kinan! Halo Sobat ID15, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja, selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan pastinya. Jangan telat makan dan semangat ya dalam menjalani hari-hari yang mungkin gak mudah buat kalian. Oke, di video perfilman kali ini, ID15 Studio Channel akan sedikit mengulik tentang beberapa fakta menarik di balik film yang disutradarai oleh Kimo Stambul yang sekarang sedang tayang di bioskop. Apalagi kalau bukan film Sandekala. Pasti Sobat ID15 udah banyak yang nonton ya, khususnya kalian yang suka banget sama film horor. Untuk para pemainnya sendiri, film Jelangkung Sandekala dibintangi oleh Muzaki Ramdan sebagai Kinan, Syifa Haju sebagai Niki, Titi Kamal sebagai Sandra, Dwi Sasono sebagai Adrian, Julio Parengkuan sebagai Faisal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi, film Jelangkung Sandekala ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan untuk liburan. Namun di tengah perjalanan, Kinan yang merupakan anak laki-laki dari Adrian dan Sandra meminta berhenti sejenak di tepi danau untuk berfoto. Sampai akhirnya di waktu terbenamnya matahari, tiba-tiba Kinan hilang secara misterius. Nah, hilangnya Kinan itu menjadi fokus utama pada cerita di film Jelangkung Sandekala ini. Oke Sobat ID15, langsung aja kita masuk ke beberapa fakta menarik di balik film Jelangkung Sandekala versi ID15 Studio Channel. Salah satu fakta menarik di film Jelangkung Sandekala sebenarnya terletak pada judul film itu sendiri ya, yaitu kata Jelangkung dan Sandekala yang memang terdengar tidak asing, namun cukup menyeramkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Jelangkung sendiri adalah sebuah permainan yang bersifat ritual supernatural untuk memanggil entitas supernatural ke dalam sebuah boneka yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa dan bergagang batang kayu. Biasanya permainan Jelangkung ini dilakukan oleh 3 orang. 2 orang yang memegang boneka Jelangkung dan 1 orang lagi yang berperan untuk membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di waktu senja dan di tempat yang diyakini sangat-sangat angker. Sobat ID15, ada yang pernah mainin boneka Jelangkung juga? Kalau ada, fix kalian pemberani banget sih. Setelah kata Jelangkung, sekarang ada kata Sandekala ya. Sandekala itu sendiri adalah waktu di mana matahari tenggelam atau pergantian dari sore ke malam. Diambil dari bahasa Sunda, Sandekala terdiri dari 2 kalimat, yaitu sande yang artinya bukan dan kala yang artinya waktu. Kepercayaan bagi sebagian orang Sunda ini ternyata bukan hanya sekedar mitos loh, namun beberapa kejadian aneh di saat waktu tenggelamnya matahari ini pun konon katanya sudah banyak dialami oleh beberapa orang. Wow, makanya gak heran para orang tua di beberapa daerah yang masih memegang erat kepercayaan ini selalu melarang anak kecil agar tidak berada di luar rumah ketika waktu surup surya ini, atau yang lebih kita kenal sebagai Sandekala. Film Jelangkung Sandekala ini menjadi film horor petualangan Indonesia yang cukup menarik sih, karena jalan ceritanya yang cukup relate dengan beberapa kejadian di sebuah pedesaan, khususnya di daerah Jawa bagian barat. Dan Sobat ID15, tahukah kamu di balik film Jelangkung Sandekala yang sukses membuat ketakutan para penontonnya, ternyata
banyak kejadian aneh yang dialami oleh para pemainnya di lokasi syuting film bergenre horor ini. Pada lokasi syuting yang bertempat di tepi danau yang ada di daerah Jogja, hal mistis pertama dialami oleh Titi Kamal di hari pertama syuting. Wanita yang berperan sebagai Sandra di film Jailangkung Sandekala ini sempat dibuat kaget dengan video yang dia unggah ke akun Instagram pribadinya. Pasalnya video tersebut menuai banyak sekali komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ada suara aneh di dalam video yang diambil oleh Titi Kamal pada lokasi syuting film Jailangkung Sandekala. Setelah diteliti kembali, ternyata di dalam video tersebut terdengar suara seperti suara seorang wanita tua. Sempat mengira bahwa suara tersebut adalah suara HT, namun semua kru yang bertugas sudah memastikan bahwa pada saat itu semua HT sudah dimatikan. Karena saat video tersebut diambil oleh Titi Kamal, seluruh pemain dan kru yang bertugas sedang mengadakan acara doa bersama. Jadi entah dari mana sumber suara tersebut, namun banyak yang mengatakan bahwa suara tersebut adalah suara makhluk penunggu yang berada di lokasi syuting film Jailangkung Sandekala. Tak hanya Titi Kamal, berbagai macam kejadian aneh pun juga dialami oleh para pemain film Jailangkung Sandekala yang lain, seperti Syifa Haju yang berperan sebagai Niki. Syifa Haju yang pada dasarnya memiliki kesensitifan lebih dengan hal-hal yang mistis pun sempat dibuat tidak nyaman oleh para penunggu yang ada di lokasi syuting film Jailangkung Sandekala. Sejumlah adegan berat yang Syifa Haju perankan seperti membaca mantra untuk memanggil arwah ke dalam boneka Jailangkung itu kerap kali membuat Syifa Haju merasakan hal-hal aneh tersendiri. Hingga setelah proses syuting film Jailangkung Sandekala ini berakhir, ada salah satu makhluk astral penunggu lokasi syuting yang bahkan mengikuti Syifa Haju sampai ke kediamannya. Julio Parengkuan yang berperan menjadi Faisal, yang awalnya tidak percaya nih dengan hal mistis pun sempat dibuat kaget dengan salah satu kejadian tak terduga di lokasi syuting film Jailangkung Sandekala. Bagaimana tidak, Julio menyaksikan secara langsung ketika salah satu pemain di film Jailangkung Sandekala ada yang mengalami kesurupan. Kejadian yang terjadi beberapa saat setelah pemain tersebut selesai di makeover menjadi hantu yang berperan di film Jailangkung Sandekala ini pun menambah ketakutan tersendiri pastinya ya untuk para pemain dan kru. Proses syuting di tengah hutan yang memakan waktu hingga sampai dini hari pun membuat sejumlah kru yang bertugas kerap kali menyaksikan sosok penampakan hantu berwarna merah ketika sedang di perjalanan menuju kembali ke hotel. Pasalnya hotel tempat para kru dan pemain menginap katanya berjarak cukup jauh dari lokasi syuting tersebut. Terlepas dari beberapa kejadian aneh yang ada di lokasi syuting, ternyata sesampainya di hotel, para kru dan pemain film Jailangkung Sandekala ini pun banyak menemui hal-hal yang tidak lazim di dalam hotel. Hingga sebagian besar dari mereka sampai tidak berani untuk mematikan lampu kamar ketika mereka akan beristirahat. Oke, Sobat ID15, itulah beberapa fakta menarik di balik proses pembuatan film Jailangkung Sandekala versi ID15 Studio Channel. Apakah di daerah tempat tinggal Sobat ID15 juga masih memegang erat kepercayaan tentang Sandekala ini? Atau bahkan Sobat ID15
ada yang pernah mengalami kejadian seperti yang ada di film Jelangkung Sandekala? ID15 Studio Channel menunggu cerita mistis kalian di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.